Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Anjani Agustina, NIM A1A02156, akan menjelaskan makalah saya mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Filsafat merupakan suatu ajaran nilai atau kebenaran yang dijadikan keyakinan atau ideologi suatu bangsa. Ideologi sendiri berasal dari kata ideo yang berarti cita-cita dan logi yang berarti pengetahuan, ilmu, dan paham. Menurut W. White, definisi dari ideologi adalah the sum of political ideas or doctrines of distinguishable class or group of people. Yang artinya ideologi adalah soal cita-cita politik atau doktrin atau ganjaran suatu lapisan masyarakat atau sekelompok manusia yang dapat dibeda-bedakan. Sedangkan menurut Hatitus yang dikutip dari CST Kansil, definisi dari itu sendiri adalah a term used for any group of ideas concerning various political and economic issues and social philosophies, often applied to a systematic scheme of ideas held by groups or class, yang artinya suatu istilah yang dipergunakan untuk sekelompok cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik dan ekonomi, filsafat sosial yang sering dilaksanakan bagi suatu rencana yang sistematis tentang cita-cita yang dijadikan oleh sekelompok orang tersebut atau lapisan masyarakat. Jadi, bila definisi-definisi ini diterapkan pada Pancasila, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila itu adalah hasil usaha pemikiran manusia Indonesia untuk mencari kebenaran, kemudian mendekati suatu kesanggupan yang digenggamnya seirama dengan ruang dan waktu. Hasil pemikiran manusia Indonesia itu sendiri dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat yang mengandung satu pemikiran yang bermakna bulat dan utuh untuk dijadikan dasar, asas, dan pedoman atau norma hidup dan kemudian bersama dalam rangka perumusan suatu negara Indonesia merdeka yang diberi nama Pancasila. Pancasila yang dikemukakan dalam Sidang 1 BPUPKI pada 1 Juni 1945 adalah yang dimaksudkan untuk menjadi dasar dari negara Indonesia yang merdeka. Adapun dasar itu harus berupa suatu falsafah yang menyimpulkan kehidupan dan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang merdeka. Di atas dasar itu akan didirikan Gedung Republik Indonesia sebagai perwujudan kemerdekaan politik yang menuju kepada kemerdekaan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Landasan atau dasar itu kuat dan kokoh agar gedung yang berdiri di atasnya akan tetap tegak dan sentosa. Sidang BPUPKI telah menerima secara bulat Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia dalam sidang PPKI. Kemudian tanggal 18 Agustus tahun 1945 Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pancasila sebagai filsafat bangsa dan ideologi negara dihubungkan dengan fungsinya sebagai dasar negara yang merupakan landasan ideal bangsa Indonesia dan negara Republik Indonesia yang dapat disebut pula sebagai ideologi nasional atau lebih tepatnya ideologi negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu ideologi yang dianut oleh negara atau pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebagai dasar filsafat atau dasar kerohanian negara yang merupakan cita-cita bangsa, Pancasila harus dilaksanakan dan diamalkan. Pancasila kini tengah dihadapkan dengan tantangan eksternal berupa mondialisasi atau globalisasi. Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi secara drastis telah mentradensi batas-batas etnis bahkan bangsa. Jadi bangsa Indonesia kini tanpa bisa dihindari menjadi bagian dari arus besar berbagai perubahan yang terjadi di dunia. Menjadi sebuah pertanyaan besar bagi bangsa Indonesia, sanggupkah Pancasila menjawab berbagai tantangan tersebut?
Akankah Pancasila tetap eksis sebagai ideologi negara yang mencerminkan hak asasi manusia? Jawabannya tentu akan berpulang kembali kepada bangsa Indonesia sendiri. Implikasi dari dijadikannya Pancasila sebagai ideologi negara, maka bangsa Indonesia harus mempunyai rasa kepemilikan dan rasa bangga kepada Pancasila untuk mempertahankan Pancasila itu sendiri. Untuk menumbuh kembangkan kedua rasa tersebut, maka melihat realitas yang tengah berkembang saat ini, setelahnya dua hal mendasar perlu dilakukan. Pertama, penanaman kembali kesadaran bangsa tentang eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua adalah perlu adanya kekonsistenan dari seluruh elemen bangsa, khususnya para pemimpin negeri ini, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berpilar pada bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian salah satu tantangan terbesar yang perlu segera dijawab bangsa Indonesia, khususnya oleh para pemegang kekuasaan, adalah menjawab tantangan atas lemahnya kesejahteraan rakyat dan penegakan keadilan. Ketimpangan kesejahteraan antara kota dan desa merupakan salah satu permasalahan besar bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Sekian dari penjelasan saya mengenai makalah saya, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.